Sizin öldürülmekten korktunuz. Raja pun berkata, itu bukanlah karena gempa yang menyelamatkanmu Ibrahim. Itu karena kepolosanmu. Jangan kehilangan hal itu adikku. Karena jika kamu kehilangan kepolosanmu, kamu akan kehilangan segalanya. Sama seperti diriku. Sakın kaybetme kardeşim. Benim gibi. Sebagai alasan mengapa aku memanggilmu, aku ingin kamu ikut ekspedisi Ibrahim. Benimle geleceksin. Singkatnya, Ibrahim pun menemui ibunya. İbrahim. Qasem bertanya, bagaimana bisa kamu keluar? Ibrahim pun menjawab, raja yang telah mengeluarkanku ibu. Dia akan membawaku untuk ekspedisi. Beni de götürecekmiş. Qasem pun menjawab, dia ingin mengambil tindakan pencegahan terhadapku. Ibrahim pun berkata, siapa yang tahu, mungkin ini adalah hari terakhirku. Aku tidak akan kembali dari ekspedisi. Qasem pun menghentikan ucapan Ibrahim. Seferden dönemem. Ben sana söz ver. Qasem mengajak Ibrahim untuk duduk. Qasem berkata, aku berjanji padamu. Aku bilang, aku akan menjadi tameng bagi para algojo dan aku melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu untuk pergi. Benar, aku tidak bisa melindungi kakakmu. Tapi aku akan melindungi dirimu. Kamu akan kembali dari ekspedisi dengan selamat. Dan ketakutan ini akan berakhir. Ibrahim pun menjawab, jangan lagi Valide. Jangan lagi berpikir untuk menempatkanku di atas tahta. Biarkan tahta dan kekuasaannya tenggelam ke dalam tanah. Aku hanya ingin hidup. Qasem pun menjawab, apapun yang aku lakukan adalah agar kamu bertahan. Ibrahim menjawab, namun kamu gagal Valide. Qasim telah mati. Dia telah mati. Kamu tidak bisa mengembalikannya lagi. Jangan hukum aku seperti dia. Aku mohon padamu, tinggalkan aku sendirian. Biarkan aku pergi. Aku mohon, biarkan aku tersesat di dalam buku-bukuku sendiri. Bahkan untuk satu malam, biarkan aku tidur dengan tenang tanpa melihat bayangan algojo. Bir gece dahi olsa huzurlu bir uyku uyuyayım. Di lain sisi, Atike datang menghadap pada raja. Hünkârım. Atike berkata, kamu ingin melihatku. Raja menjawab, seperti yang kamu tahu, aku akan mengadakan ekspedisi. Atike pun menjawab, semoga Tuhan membimbingmu rajaku. Aku harap kamu kembali dengan kemenangan. Raja pun berkata, aku harap demikian. İnşallah. Kayam sana emanet. Kayaku dipercayakan padamu, hanya dialah putriku. Selama ketidakhadiranku, kamulah yang akan mengelola harem. Yokluğumda haremi sen idare edeceksin Atike. Atike pun bertanya, bagaimana bisa? Selama ibuku masih berdiri tegak, beban ini belum menjadi milikku rajaku. Raja pun berkata, kamulah yang akan mengurus Valide Atike. Jika mereka membuat sebuah plot di belakangku, kamu harus menghalanginya. Engel olacaksın. Baş aznedarında her daim yanında. Dan Madam akan menjadi kepala bendahara. Dia telah berada di harem selama bertahun-tahun. Dia selalu setia. Aku percaya penuh padanya. Semoga bermanfaat. Hayırlara vesile olsun. Madam pun menjawab, aku harap aku pantas atas kepercayaanmu. İnşallah bu güveninize layık olurum. İnşallah. Di taman istana, Qasem dan Kemenkes berjalan bersama. Kemenkes berkata, Sultana, malam di mana saat kamu ditempatkan di dalam penjara, aku juga terjerumus ke dalam kegelapan. Terutama ketika aku mendengar kamu jatuh sakit. Aku terpuruk.
Terima kasih pada Tuhan, kamu di sini, melihatmu berdiri di sini. Bahkan meskipun aku mati, aku tidak akan bersedih lagi. Qasem pun menjawab, ya, aku berdiri tegak seperti biasanya, karena aku tidak punya pilihan lagi. Tapi jiwaku tidak akan tenang ketika dia mati. Aku telah kehilangan harapanku. Aku kehilangan Qasim. Ibrahim menjadi sosok yang tidak dikenali. Aku tidak akan tahu apa yang terjadi dalam ekspedisi yang jauh dari jangkauanku. Kemenkes pun menjawab, itu benar jauh darimu, namun dekat denganku. Tuhan adalah saksiku. Tidak seorang pun yang akan melukai pangeran tanpa melangkahi mayatku. Qasem pun menjawab, bukan kematianmu. Aku ingin kamu kembali dengan selamat bersama putraku. Aku tidak akan sanggup berdiri melihat kematian orang yang aku cintai lagi. Mendengar hal itu, Kemenkes pun menatap Qasem. Sevdiklerimin ölümüne tahammülüm yok artık. Benim de arzum bu sultanım. Kemenkes berkata, ini adalah harapanku sultanaku. Kembali dan bisa melihatmu sekali lagi. Di lain sisi, Sinan sedang berbicara dengan Emir. Sinan berkata, tugasmu sangat penting Emir Celebi. Aku bilang berhati-hatilah. Jangan sampai dicurigai. Emir pun menjawab, jangan khawatir Pasah. Hanya Qasem Sultana kita dan dirimu saja yang akan mengetahuinya. Aku tidak akan mengecewakanmu karena aku akan tetap diam. Tidak lama Yasef masuk. Sinan Paşa, hayırdır? Yasef yang melihat Sinan di sana, dia pun berkata, Sinan Pasah, kamu di sini. Apakah ada hal yang penting? Sinan menjawab, bukan masalah besar Yasef Effendi. Perutku hanya sedikit sakit. Emir Celebi telah memberikanku obat. Aku akan sembuh. Yasef menjawab, semoga cepat sembuh. Sinan pun lalu pergi dari sana. Hekimbaşım, Yasef lalu berbicara, Emir Celebi, aku membawakan herbal yang kamu inginkan. Ekspedisi akan sangat lama. Apakah ini akan cukup? Emir pun menjawab, itu akan cukup. Yasef lalu mendekati Emir dan berbicara lagi. hekimbaşım. Kepala dokter, apakah kamu akan mengajariku rahasia penyembuhan yang kamu lakukan pada sultan kita? Aku akan mengambil bebanmu. Emir menjawab, aku akan mengajarimu ketika waktunya tiba. Ayolah, jangan berlama-lama. Kita akan melakukan perjalanan segera. Birazdan yola revan olacağız.